Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Berita dan teman-teman. Kami dari kelompok Krasyat akan mempresentasikan implementasi Markov Chains dalam program Python. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang data dulu. Nah, data yang kami gunakan ini kami ambil dari BMKG, yaitu data perkiraan cuaca terbuka, yang mana data itu adalah cuaca jalur transportasi. Nah, di sini kami mengambil salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Yogyakarta. Dan untuk di dalam datanya terdapat beberapa kolom, yaitu ada ID lokasi, waktu, suhu udara minimum, dan sampai kecepatan angin. Gitu. Dan di dalam data juga ada kode cuaca di sini ya. Kode cuaca untuk 0 itu cerah, 1 berawan, cerah berawan, dan sampai 97 yaitu hujan petir. Gitu. Di sini juga ada data arah angin, di mana ini untuk ya melihat saja dia punya arah anginnya itu. Dan ini untuk programnya. Di sini kami menggunakan Pandas untuk mengambil data dari data yang kami sudah download di data BMKG. Nah, jadi ini adalah hasil datanya. Di sini masih ada beberapa data yang bernilai none atau null, sehingga nanti akan dijelaskan oleh teman saya Agung untuk processing untuk menghapus datanya. Oke. Selanjutnya, teman saya Agung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pre-processing data dari data yang sudah diambil tadi. Ini dilakukan pre-processing dengan melakukan dropping atau menghapus kolom yang tidak digunakan, sehingga nanti hanya akan tersisa 3 kolom yang akan dipakai, yaitu ID lokasi, waktu, dan juga cuaca. Kolom yang di atas ini tidak dipakai, maka dilakukan drop. Oke, Selanjutnya ini dilakukan mapping kode cuaca dari kode yang dijelaskan oleh Kelvin tadi. Ini kami melakukan mapping terhadap kode cuaca yang sudah ada pada ya ini cuaca 60, misal 60 nanti di mapping menjadi hujan ringan. Seperti itu hingga semua data. Selanjutnya kami kembali melakukan drop data bagi data yang nol atau none. Sehingga dari 800 data total tadi ini menjadi 789 data. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Jadi setelah tadi melakukan preprocessing data, kemudian kita lanjut dalam pembuatan model Markov-nya. Di sini kita pertama-tama membuat dulu terlebih dahulu pastinya yaitu tabel transisinya. Di mana pada tabel transisi di sini kami menggunakan fungsi cross-step pada pandas milik Python. Jadi cukup melihat transisi yang dilakukan, yang dialami oleh setiap baris dalam kolom cuaca. Seperti bisa dilihat di sini, kalau kita perhatikan, maka misalnya berawan, terus kembali lagi bertemu dengan cuaca berawan, maka memiliki probabilitas transisi yaitu sekitar 0,57 kemungkinan untuk transisi ke berawan lagi. Kemudian dari misalnya berawan dan berawan tebal, maka dia ada sekitar transisi yaitu 0,04 sekian. Namun dalam data yang kami gunakan ini terdapat beberapa kekurangan. Jadi di sini misalnya seperti yang ditampilkan di value counts ini, terlihat ada beberapa data, namun tidak semua data itu yang ditunjukkan dalam ketentuan cuaca itu muncul. Misalnya seperti cuaca cerah, itu tidak muncul dalam data yang kami gunakan. Begitu. Oleh karena itu, sehingga ada keterbatasan dalam model Markov yang dibuat, sehingga model Markov chain yang kami gunakan ini, eh, karena memang Markov chain itu bergantung pada data masa lalu, maka data yang kami gunakan ini karena tidak memiliki misalnya cuaca cerah, dia juga tidak bisa memprediksi kemungkinan cuaca cerah atau mungkin hasil prediksinya pastinya adalah nol karena dia tidak memiliki data mengenai cuaca cerah. Begitu. Kemudian di sini langsung lanjut membuat diagram transisi menggunakan SNS. Ketebalan warna dalam kotak di sini itu menunjukkan intensitas
probabilitas kemungkinan cuaca tersebut terjadi, transisi cuaca tersebut terjadi. Begitu. Lalu kami juga membuat diagram dalam bentuk grafnya seperti ini. Nah, misal di sini Kemudian inputnya kita gunakan misalnya cerah berawan, maka akan menghasilkan output output sesuai dengan tabel transisi. Kemudian misalnya inputnya kita ingin hujan lokal misalnya, maka ketika kita run, dia akan mengembalikan hasil kemungkinan hujan lokal lagi terjadi. Ternyata di sini dia memprediksi sekitar 40% kemungkinan hujan lokal terjadi di besok harinya. Lalu berawan itu hanya kemungkinannya 20%. Seperti itu. Lalu misalnya di sini kita ingin kabut, maka kemungkinan di sini sesuai dengan data yang kita gunakan, terdapat kemungkinan yaitu sekitar 100% atau pasti akan berawan besok harinya ketika misalnya cuaca hari ini adalah kabut gitu. Sehingga dari data yang kami gunakan ini memang hasil yang diperoleh itu sangat berpengaruh terhadap peristiwa yang dialami di masa lalu. Di mana di dalam data yang kami gunakan, kejadian kabut itu hanya terjadi sekali saja, sehingga transisi pasti hanya akan memiliki nilai 100% begitu. Begitu juga dengan nilai-nilai transisi yang lainnya.